Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diana Fatihah bersama Ibu Diana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran Geografi SMA kelas 11 semester genap tentang dinamika kependudukan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian penduduk. Penduduk Indonesia adalah seorang warga negara atau maupun orang asing yang berdomisili dan tinggal di wilayah negara Indonesia. Pengertian penduduk atau penduduk ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 2. Maka, warga negara asing atau WNA yang memiliki pengertian sebagai penduduk di saat seseorang tersebut telah tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut, maka pengakuan kedudukan warga negara tersebut sebagai penduduk di negara Indonesia tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Pasal 13. Barang siapa bukan warga negara Indonesia ialah orang asing. Nah, penduduk Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kita masuk ke dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu adanya kelahiran yang pertama atau natalitas. Faktor yang mendukung kelahiran antara lain yaitu masa perkawinan di usia muda, tingkat kesehatan yang baik, anggapan banyak anak banyak rezeki, kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional, kekurangan informasi mengenai KB, keinginan memperoleh anak laki-laki dan anak perempuan sebagai penerus keturunan. Dan prinsip kelahiran ini adalah faktor-faktor yang mendukung kelahiran. Nah, ada juga faktor-faktor yang menghambat kelahiran atau antinatalitas, yaitu penundaan masa perkawinan, program keluarga berencana, anggapan bahwa anak merupakan beban bagi orang tua, serta semakin banyak wanita yang berkarir. Nah, ini adalah beberapa faktor yang menghambat terhadap kelahiran atau antinatalitas. Nah, klasifikasi angka kelahiran. Angka kelahiran kasar atau CBR atau Childbirth Rate adalah banyaknya kelahiran dalam suatu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Nah, CBR dapat kita rumuskan dengan CBR sama dengan B per P dikali konstanta. CBR sama dengan angka kelahiran kasar, B atau jumlah bayi yang lahir atau hidup pada periode tahun tertentu, P jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K adalah nilai konstantanya 1000. B. Angka kelahiran umum atau General Fertility Rate atau GVR. GVR memperlihatkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif, yaitu 14-49 tahun. Nah, untuk mencari angka kelahiran umum dapat kita rumuskan dengan rumus GVR sama dengan birth atau B dibagi dengan PF atau jumlah penduduk wanita usia produktif pada umur 15 sampai dengan 49 tahun dikali dengan konstanta. Nah, jumlah bayi yang lahir dalam hidup 1 tahun, PF adalah jumlah wanita usia produktif, dan K adalah konstanta. Itulah rumus dari angka kelahiran umum atau GVR. Angka kelahiran menurut umur
kelompok usia atau ASBR. Angka kelahiran menurut kelompok usia ASBR menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada tahun tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur dan pertengahan tahun yang sama. Atau rumusnya ASBR X sama dengan BX per PX dikali konstanta, di mana ASBR sendiri adalah angka kelahiran kasar, B jumlah kelahiran, P jumlah penduduk wanita usia produktif, dan K adalah konstanta. Baik, dinamika kedua adalah tentang kematian atau mortalitas. Dalam mortalitas atau kematian ada beberapa faktor yang menunjang angka kematian atau promortalitas, yaitu pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kedua, terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung api, meletus, banjir, ataupun longsor. Ini adalah faktor alam yang terjadi dan ini dapat memusnahkan atau mengakibatkan kematian pada manusia. Yang ketiga adalah terjadinya perperangan. Perperangan adalah faktor yang sangat mendukung dalam kematian manusia yang terjadi akibat perperangan atau penjajahan, sehingga akan banyak sekali kematian-kematian pada saat perperangan. Wabah penyakit. Nah, seperti sekarang, wabah penyakit juga merupakan faktor pendukung pada mempercepat kematian. Contohnya pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini, kita sangat harus berhati-hati karena COVID-19 menjadi sebuah wabah penyakit yang dapat meningkatkan tingkat kematian di negara Indonesia ataupun di dunia, sehingga wabah penyakit merupakan faktor yang sangat mendukung dalam angka kematian. Jadi jangan lupa tetap stay di rumah, jaga kebersihan, jaga diri dan keluarga, tidak usah keluar rumah jika tidak terlalu penting dalam menghindari penyakit COVID-19. Baik, selanjutnya pembunuhan dan kriminalitas. Tingkat pembunuhan dan kriminalitas yang tinggi itu akan menjadi faktor kematian yang tinggi. F. Fasilitas kesehatan yang belum memadai. Dengan fasilitas kesehatan yang belum lengkap, itu akan mendukung tingkat kematian dari suatu wilayah. Karena dengan fasilitas yang tidak lengkap, itu akan membuat resiko kematian yang cepat. Karena tidak ada fasilitas yang kesehatan dalam menjaga kesehatannya. Baik, selanjutnya keadaan gizi penduduk suatu daerah. Jika suatu wilayah atau daerah gizinya kurang baik, itu akan juga terjadi wabah penyakit atau yang kita kenal dengan gizi rendah atau gizi buruk. Nah, jika adanya gizi buruk, maka akan meningkatkan tingkat kematian yang cepat. Baik, faktor yang menghambat kematian juga ada, yaitu antimortalitas. Pertama, dengan meningkatkan kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, sehingga setiap warga negara atau penduduk akan menjaga kesehatannya dengan baik, baik kesehatan diri, lingkungan, dan wilayah setempat. Nah, yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan fasilitas atau alat sarana prasarana yang lengkap, mudah-mudahan tingkat kesehatan akan semakin baik. 3 atau C, meningkatkan keadaan gizi penduduk. Dengan gizi yang sehat, dengan 4 sehat 5 sempurna, keadaan gizi akan semakin lebih baik. D, kondisi yang aman dan tentram. Keadaan suatu wilayah yang aman, tentram, tidak ada penjajahan, tidak tingkat kriminalitas atau pembunuhan, itu akan membuat faktor pendukung yang sangat menghambat kematian. E, ajaran agama yang melarang bunuh diri. Dengan meningkatkan iman dan takwa,
sehingga dapat membentengi diri seseorang dari perbuatan yang kurang terpuji. Ayo kita lanjut. Klasifikasi angka kematian. Dengan perhitungan klasifikasi angka kematian, kita akan dapat menghitung angka kematian kasar atau CDR. Angka kematian kasar adalah yang menggambarkan banyaknya kematian yang terjadi pada suatu wilayah atau suatu daerah pada tahun tertentu untuk setiap 100 penduduk di suatu wilayah. Dan angka CDR ini dapat kita hitung dengan rumus CDR sama dengan D per P dikali konstanta, di mana CDR adalah angka kematian kasar, death atau jumlah kematian pada tahun tertentu, P jumlah penduduk pertengahan tahun, dan K adalah konstanta. Angka kematian menurut kelompok umur atau ASDR. Angka kematian menurut kelompok umur atau ASDR adalah banyaknya kematian per 1000 penduduk, laki-laki maupun perempuan. Rumusnya dapat kita hitung dengan ASDR X sama dengan DX per PX dikali konstanta, di mana ASDR sendiri angka kematian pada kelompok umur tertentu, DX adalah jumlah kematian pada kelompok umur pada tahun tertentu, PX adalah jumlah penduduk kelompok umur X pada pertengahan tahun, dan X adalah kelompok umur, K adalah konstanta yang biasanya dikalikan dengan 1000. Klasifikasi angka kematian atau angka kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR. Angka kematian bayi adalah angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. IMR dapat kita hitung dengan rumus D0 dibagi B dikali konstanta. IMR adalah angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. D0 sama dengan jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun pada tahun tertentu. Jadi jumlah bayi yang meninggal atau yang mati itu hanya yang kita hitung di bawah 1 tahun. B. Jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama. K. Konstanta atau 1000. Baik, kita akan bahas faktor dinamika penduduk yang ketiga, yaitu migrasi. Migrasi, apa sih migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah tertentu ke wilayah yang lain. Nah, migrasi ada migrasi masuk dan ada juga migrasi keluar. Untuk mencari rumus migrasi masuk, kita dapat menggunakan rumus MI sama dengan I per P dikali konstanta, di mana angka migrasi masuk per 1000, I adalah jumlah migran masuk, dan P jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, dan K adalah konstanta. Angka migrasi keluar. Angka migrasi keluar dapat kita hitung dengan rumus M0 sama dengan O per P dikali konstanta. M0 angka migrasi keluar per 1000. O jumlah migrasi keluar pada tahun tertentu. P jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, dan K adalah konstanta. C. Angka migrasi neto. Angka migrasi neto dapat kita hitung dengan rumus MN sama dengan I dikurangi O dibagi P dikali konstanta, di mana jumlah angka migrasi neto jumlah migran yang masuk dikurangi dengan migran yang keluar dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan dengan konstanta. Angka migrasi bruto.
Angka migrasi bruto dapat dihitung dengan rumus MG sama dengan I ditambah O P1 ditambah P2 dikali konstanta, di mana ini adalah jumlah migran masuk, O-nya migran keluar, P1 jumlah penduduk tempat tujuan, P2 adalah jumlah penduduk tempat asal, dan K adalah konstanta. Baik, kita akan bahas tentang B. Pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk. Pertumbuhan penduduk dibagi menjadi pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih antara kelahiran dan kematian di suatu wilayah. Dan pertumbuhan penduduk total adalah suatu pertambahan penduduk yang tidak hanya selisih dari angka kelahiran dan kematian penduduk, tapi juga memperhitungkan migrasi, imigrasi, dan emigrasi penduduk. Proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah memperkirakan jumlah penduduk pada masa yang akan datang. Dapat diperkirakan dengan menggunakan data penduduk saat ini dengan rumus PN sama dengan P0 dibuka kurung 1 plus R tutup kurung dikali N, dengan keterangan jumlah penduduk pada tahun ke-N, jumlah penduduk pada tahun ke-0, jumlah migran keluar, jumlah tahun antara 0 ke N, dan tingkat pertumbuhan penduduk pada per tahun dalam persentase. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas permanen itu dibagi menjadi migrasi eksternal dan migrasi internal, di mana migrasi eksternal adalah migrasi yang keluar, yaitu migrasi, emigrasi, dan reemigrasi. Migrasi internal adalah transmigrasi dan urbanisasi. Jadi perpindahan penduduk ini hanya terjadi di dalam negeri. Kalau migrasi eksternal ini adalah yang keluar negeri. Mobilitas non-permanen. Mobilitas adalah pergerakan penduduk yang tidak menetap atau yang kita kenal dengan komutasi atau mobilitas ulang balik atau pulang pergi dan sirkulasi. Sehingga mobilitas permanen ini mereka tidak menetap di suatu wilayah. Mereka hanya melakukan perjalanan pergerakan dari waktu tertentu hingga waktu tertentu dan kembali lagi. Mobilitas tenaga kerja. Berdasarkan mobilitas tenaga kerja, ada beberapa tipe tenaga kerja, yaitu yang stayer dan mover. Terima kasih sudah menonton channel Diana Fatihah. Sampai jumpa.